Baiklah, oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Bapak juga berharap Baik, semoga Pak. anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan dalam baik-baik saja, Nak ya. Karena dari absen yang sudah Bapak lihat di Zoom kita kali ini sudah masuk anak-anak Bapak semua, pembelajaran kita akan mulai. Tetapi sebelum kita pembelajaran mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas mengenai materi relasi dan fungsi ya. Nah, pada kegiatan kali ini kita bisa melihat pokok bahasan yang kita akan bahas hari ini, yaitu mengenai relasi. Untuk KD-nya di sini kita mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan ini. Manfaatnya relasi itu apa? Coba Saling terhubung. Oke, betul sekali. Iya, betul. Nah, manfaat yang bisa kita ambil, perhatikan gambar berikut ini. Yang berikutnya untuk bidang usaha. Jadi, dengan adanya belajar relasi ini, dengan adanya hubungan yang baik dengan orang-orang tadi, kita bisa membuat jalinan komunikasi yang baik. Nah, bisa dipahami kan, Nak, kan? Bisa, Pak. Pak. Oke. Bisa, Pak. Sekarang, kalian pernah nggak menemukan konsep relasi itu dalam kehidupan kalian sehari-hari, selain dari yang sudah Bapak sampaikan tadi? Pernah. Contohnya Pernah, apa Pak. kira-kira? Pernah, Pak. Oke, sekarang Bapak mau Oke, bertanya Pak. nih. Pernahkah kalian mendengarkan konsep relasi dalam kehidupan sehari-hari kalian? Pernah. Atau dalam keluargamu sendiri? Mungkin di rumah kalian mempunyai selera yang berbeda-beda untuk jenis makanan ya, Nak ya? Nah, pasti ada yang suka makanan ini, mie goreng. Ada yang suka makan bakso, ada yang tidak suka. Nah, di situ berarti antara anggota keluarga dengan makanan kesukaan mempunyai hubungan ya. Nah, coba kalian amati nak untuk gambar berikut ini. Coba perhatikan tabel yang sudah Bapak sajikan. Yang bisa ini kan setelah mengamati ini ada kira-kira yang mau kalian sampaikan dengan tabel yang sudah Bapak sajikan? Kalau dibuat jadi diagram panah atau kayak diagram kartesius itu, Pak? Iya betul, itu salah satu alternatif untuk menyelesaikannya, Nak. Untuk alternatif yang cara pemecahan masalahnya, yang pertama itu kita harus misalkan dulu nama siswa itu adalah dalam himpunan A, ya. Dalam himpunan A, yaitu himpunan A itu anggotanya adalah Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Yaitu nama daripada semua siswanya. Oke, yang berikutnya, mata pelajaran adalah himpunan B-nya. Nah, himpunan B itu adalah matematika, IPA, IPS, kesenian, bahasa Inggris, keterampilan, dan olahraga. Nah, yang pertama ini dulu yang harus kita buat. Kita harus mengelompokkan masing-masing anggotanya terhadap himpunannya masing-masing. Ya. Kemudian, langkah selanjutnya, kita akan buat sajikan yang tadi itu ke dalam bentuk diagram. Ada yang namanya itu dengan diagram panah. Oke, dengan diagram kartesius. Nah, kita sudah mempelajari pelajaran sebelumnya mengenai koordinat kartesius ya. Nah, dalam menggambarkan diagram kartesius ini, langkahnya sama seperti pembelajaran koordinat kartesius. Kemudian, cara yang ketiga adalah dengan memasangkan himpunan pasangan berurutan. Nah, anak-anak Bapak sekalian harus perhatikan, ketika kita memasangkan himpunan pasangan berurutan ini, kita harus mengurutkan dari awal sampai akhir. Tidak boleh diurutkan secara acak. Ya, ya, bisa dipahami kan, Nak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba kalian perhatikan, diskusikan nanti ini, kegiatan ini. Di sini Bapak ada sajikan permasalahan.
untuk bisa kalian diskusikan. Bagaimana kira-kira solusi yang kalian dapat untuk permasalahan ini? Ini nanti kalian akan coba diskusikan melalui LKPD yang akan Bapak sajikan nanti anak ya. Ini didiskusikan lewat LKPD-nya. Permasalahannya adalah berdasarkan penjelasan yang sudah Bapak sajikan atau yang kalian amati dari permasalahan tabel tadi dan juga permasalahan 3.2 yaitu mengenai hubungan keluarga, dapatkah kalian mengubah soal 3.2 tersebut ke dalam bentuk relasi dan menentukan nama relasi yang terjadi dari permasalahan tersebut? Dan yang kedua, dapatkah kalian menyajikan persoalan tersebut ke dalam berbagai representasi dari relasi yang sudah kamu buat? Nah, nanti di sini anak-anak Bapak sekalian bisa menyelesaikan kasus ini dengan cara mengubahnya ke dalam konsep relasi. Oke, dan untuk pengumpulan informasinya, nanti anak-anak Bapak sekalian bisa melihat buku-buku yang relevan atau referensi yang relevan dengan cara menyajikannya ke berbagai representasi. Mungkin anak-anak Bapak bisa melihat buku paket yang sudah kalian pegang atau bisa dengan mencari di internet. Nah, untuk itu, untuk sebagai hasilnya, nanti kalian harus mengolahnya. Nah, di akhirnya nanti setelah kalian sudah selesai menyelesaikan LKPD-nya lewat kasus yang sudah Bapak sampaikan, tolong nanti anak-anak sekalian untuk bisa menampilkan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Ya, nanti bisa disajikan dan juga dari kegiatan itu nanti Bapak berharap anak-anak Bapak sekalian bisa mendefinisikan apa sih sebenarnya arti daripada relasi itu dengan menggunakan bahasa kalian sehari-hari. Nah, nanti Bapak akan dikirim juga bahan ajarnya sebagai pembelajaran kalian di rumah untuk bisa mengulangi kembali pembelajaran relasi kita kali ini. Kita akan menarik kesimpulan berdasarkan kesimpulan yang sudah Bapak anak-anak Bapak sekalian sampaikan tadi di LKPD-nya, bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Yang kedua, relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Di sini sebagai motivasi bagi anak-anak sekalian bahwa hiduplah seakan-akan kamu akan mati esok. Belajarlah seakan-akan akan hidup selamanya. Nah, orang bijak itu pasti belajar ketika mereka bisa. Tetapi orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Nah, nanti untuk LKPD-nya kalian akan berdiskusi. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok, ya. Nah, kemudian kamu nanti bisa berdiskusi lewat WA group. Nah, di sini LKPD-nya ini Bapak sudah sajikan, ya. Nanti kalian bisa membaca langkah-langkah dalam menyelesaikan LKPD ini. Ikuti sesuai dengan petunjuk yang sudah disajikan. Nah, ini jadi kasusnya yang sudah Bapak paparkan tadi anak ya. Nah, di sini kalian nanti bisa memberikan jawaban kalian yang terhadap hasil diskusinya yang sudah Bapak berikan. Ya, ada, Baiklah, Bapak berharap nanti di akhir pembelajaran kita ini Bapak juga sudah menyediakan evaluasi yaitu melalui Google Form. Jadi di situ Bapak sediakan ada 5 soal sebagai evaluasi kita. Nanti tolong dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan lewat Google Form. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita akan akhiri pembelajaran kita dengan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.